Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Prof. Puji telah memberikan kesempatan kepada kelompok 7 akuntansi 2024E untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait dari materi akuntansi tingkat harga umum. Next slide. Nah, berikut merupakan anggota dari kelompok 7. Mungkin untuk mempersingkat waktu bisa langsung masuk pada materi. Kepada teman-teman yang bertugas saya persilahkan. Baik, materi yang pertama ada penyajian kembali tingkat harga umum dari laporan keuangan biaya historis. Nah, pengertiannya penyajian kembali tingkat harga umum itu adalah proses menyesuaikan laporan keuangan yang disusun berdasarkan biaya historis agar mencerminkan perubahan daya beli uang akibat inflasi atau perubahan tingkat harga umum. Nah, metode ini tuh dikenal sebagai General Price Level Accounting atau akuntansi tingkat harga umum. Nah, dalam metode ini, angka-angka pada laporan keuangan historis itu tidak langsung digunakan begitu saja, tetapi disesuaikan menggunakan indeks harga umum agar nilai yang disajikan itu lebih realistis dan dapat dibandingkan. Next slide. Selanjutnya ada tujuan penyajian kembali tingkat harga umum. Yang pertama, menunjukkan daya beli yang sebenarnya. Nah, nilai uang berubah dari waktu ke waktu. 1 juta tahun 2020 itu tidak memiliki daya beli yang sama dengan 1 juta tahun 2025. Nah, penyesuaian dilakukan agar laporan mencerminkan nilai uang pada periode sekarang. Yang kedua, menghasilkan laba yang lebih realistis. Tanpa penyesuaian inflasi, laba itu bisa terlalu tinggi karena biaya masih menggunakan harga lama. Nah, dengan penyesuaian, biaya disesuaikan dengan tingkat harga sekarang dan laba menjadi lebih wajar. Dan yang ketiga, mempermudah perbandingan antar periode. Nah, laporan keuangan beberapa tahun dapat dibandingkan secara lebih adil karena semuanya dinyatakan dalam tingkat harga yang sama. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan. Investor, kreditor, dan manajemen memperoleh informasi ekonomi yang lebih relevan. Selanjutnya ada dasar konsep penyajian kembali. Nah, metode ini didasarkan pada konsep bahwa nilai uang tidak stabil akibat inflasi. Nah, karena itu akun-akun tertentu harus disesuaikan, terutama akun non-moneter. Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan indeks harga umum, misalnya indeks harga konsumen dan GDP deflator. Next slide. Selanjutnya ada langkah-langkah penyajian kembali. Yang pertama, menentukan tahun dasar dan indeks harga. Nah, perusahaan memilih indeks harga umum yang digunakan. Contohnya indeks tahun sekarang 100 dan indeks tahun pembelian 100, indeks tahun sekarang 150. Artinya terjadi kenaikan harga umum sebesar 50%. Yang kedua, mengidentifikasi pos yang akan disesuaikan. Yang biasanya disesuaikan itu aset tetap, persediaan modal, dan beban penyusutan. Pos moneter biasanya tidak disesuaikan. Yang ketiga, menghitung faktor penyesuaian. Rumusnya indeks harga sekarang dibagi indeks harga lama. Yang keempat, menyesuaikan nilai historis. Rumusnya nilai historis dikali faktor penyesuaian. Selanjutnya ada contoh penyajian kembali, contoh aset tetap. Nah, mesin itu dibeli tahun 2020 dengan harga historis 100 juta, indeks pembelian 100. Nah, di tahun 2025 indeks harganya menjadi 160. Nah, perhitungannya 100 juta dikali 160 per 100. Hasilnya 160 juta. Nah, jadi nilai mesin setelah disesuaikan itu menjadi 160 juta. Next slide. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi yang selanjutnya menyesuaikan pos khusus akibat perubahan tingkat harga umum. Nah, penyesuaian pos khusus ini itu merupakan proses penyesuaian nilai akun dalam laporan keuangan karena adanya inflasi atau deflasi. Nah, saat terjadi inflasi, daya beli uang menurun sehingga angka dalam laporan keuangan itu masih menggunakan harga lama atau harga historis yang menjadi kurang relevan. Nah, oleh karena itu, perusahaan itu perlu melakukan penyesuaian agar laporan keuangan itu mencerminkan kondisi ekonomi saat ini. Nah, contohnya saat aset yang dibeli beberapa tahun yang lalu mungkin dicatat dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan nilai sekarang. Nah, jika tidak disesuaikan, laporan keuangan itu bisa memberikan gambaran yang kurang realistis dan penyesuaian ini juga tuh membantu agar laporan keuangan itu dapat dibandingkan antara periode. Next slide. Lalu yang selanjutnya ada pos yang disesuaikan. Yang pertama itu ada aset tetap, di mana
Aset tetap ini tuh seperti gedung, mesin, dan kendaraan yang biasanya mengalami kenaikan nilai saat inflasi. Nah, karena itu nilai aset perlu disesuaikan agar tidak terlalu rendah dibandingkan nilai ekonominya yang saat ini. Yang kedua ada persediaan. Persediaan itu berupa barang, dagang, atau bahan baku yang juga mengalami perubahan harga dengan cepat saat inflasi. Penyesuaian diperlukan supaya harga pokok ini tuh penjualan tuh menjadi lebih realistis. Yang ketiga ada beban penyusutan. Beban penyusutan itu dihitung berdasarkan nilai aset. Jika nilai aset tidak sudah jika nilai aset sudah disesuaikan, maka beban penyusutan itu harus disesuaikan agar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Next slide. Yang keempat ada modal. Modal pemilik itu juga dapat disesuaikan agar mencerminkan daya beli saat ini. Nah, hal ini tuh membantu menjaga kemampuan modal perusahaan dalam mempertahankan operasionalnya. Yang kelima ada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu disesuaikan berdasarkan harga sekarang. Tujuannya agar laba perusahaan itu tidak terlihat terlalu besar atau terlalu kecil akibat perubahan harga. Lalu ada yang pos tidak disesuaikan. Contohnya itu ada kas, piutang, dan utang. Nah, pos moneter itu tidak disesuaikan karena nilainya itu sudah menunjukkan jumlah uang yang berlaku saat ini. Next slide. Terdapat metode penyesuaian. Nah, eh, metode ini tuh ada dua. Yang pertama ada General Price Level Accounting. Metode ini tuh menyesuaikan laporan keuangan berdasarkan perubahan tingkat harga umum menggunakan indeks harga. Fokusnya adalah perubahan daya beli uang secara umum. Yang kedua ada Current Cost Accounting. Metode ini tuh menggunakan biaya penggantian saat ini, artinya aset dinilai berdasarkan biaya yang diperlukan jika aset tersebut dibeli kembali sekarang. Lalu ada dasar penyesuaian. Nah, penyesuaian ini tuh dilakukan berdasarkan beberapa faktor, yaitu indeks harga umum, tingkat inflasi, dan perubahan daya beli uang. Nah, indeks harga digunakan untuk mengetahui seberapa besar perubahan nilai uang dari tahun ke tahun sehingga perusahaan dapat menyesuaikan laporan keuangannya dengan kondisi ekonomi saat ini. Next slide akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada kebijakan ekonomi. Jadi kebijakan ekonomi itu merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah ataupun otoritas terkait untuk mengatur dan mengarahkan perekonomian suatu negara agar mencapai tujuan tertentu. Contohnya seperti stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, secara garis besarnya, kebijakan ekonomi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kebijakan moneter, dan yang kedua ada kebijakan non-moneter. Kebijakan moneter sendiri itu kebijakan yang dijalankan oleh bank sentral. Untuk kebijakan non-moneter itu merupakan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah. Next slide. Selanjutnya ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga yang ada dalam perekonomian. Di Indonesia sendiri, kebijakan moneter ini tuh dijalankan oleh Bank Indonesia berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dengan tujuan utama untuk menjaga stabilitas harga atau mengendalikan inflasi, yang kedua menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, yang ketiga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan yang terakhir untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Next slide. Kemudian ada instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter sendiri ini ada 4. Yang pertama itu operasi pasar terbuka atau open market operation, yang mana Bank Indonesia di sini itu menjual atau membeli sertifikat Bank Indonesia atau SBI di pasar uang untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kemudian yang kedua kebijakan suku bunga atau BI rate. Jadi Bank Indonesia itu menetapkan suku bunga acuan yang akan menjadi patokan suku bunga perbankan. Nah, jika BI rate itu naik, maka pinjaman akan otomatis mahal dan uang yang beredar itu akan berkurang. Yang ketiga ada giro wajib minimum atau GWM. Jadi bank umum itu diwajibkan menyimpan sejumlah dana di Bank Indonesia. Apabila GWM tersebut dinaikkan, maka bank itu akan lebih sedikit dalam menyalurkan kreditnya dan uang yang beredar itu akan berkurang. Yang keempat ada fasilitas diskonto, yang mana Bank Indonesia itu memberikan pinjaman jangka pendek kepada bank umum dengan tingkat bunga tertentu. Jadi jika bunga diskonto itu naik, maka bank itu akan enggan meminjamkan uang. Dan uang yang beredar itu juga akan berkurang. Next slide. Selanjutnya ada jenis kebijakan moneter.
Yang pertama itu ada jenis kebijakan moneter yang ketat atau tight money policy yang ditetapkan saat inflasi tinggi. Nah, cara penetapannya itu bisa dengan menaikkan suku bunga, menaikkan GWM, dan menjual SBI atau sertifikat tadi. Nah, tujuan dari kebijakan moneter ketat ini itu untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kemudian yang kedua itu ada kebijakan moneter longgar atau easy money policy yang ditetapkan saat ekonomi itu lesu atau resesi. Nah, cara penetapannya itu bisa dengan menurunkan suku bunga, menurunkan GWM, dan juga membeli SBI dengan tujuan untuk menambahkan jumlah uang beredar agar ekonomi itu lebih membaik. Next slide. Selanjutnya ada kebijakan non-moneter. Jadi kebijakan non-moneter itu beda dengan kebijakan moneter. Nah, di sini kebijakan non-moneter itu merupakan kebijakan ekonomi yang tidak berkaitan langsung dengan pengendalian uang beredar, melainkan dia itu melalui instrumen fiskal, perdagangan, dan juga struktural yang dijalankan oleh pemerintah sendiri. Nah, tujuan utamanya yang pertama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor real, dan yang kedua mengurangi pengangguran dan kemiskinan, yang ketiga menciptakan pemerataan dan pendapatan, yang keempat, mengatur harga barang dan jasa tertentu. Next slide. Instrumen dari kebijakan non-moneter sendiri itu ada 4. Yang pertama, kebijakan fiskal, yang mana pengaturan pendapatan dan belanja negara atau APBN, pajaknya itu menaikkan atau menurunkan tarif pajak untuk mempengaruhi daya beli masyarakat. Nah, untuk pengeluaran pemerintah, belanja infrastruktur, subsidi, dan juga bantuan sosial. Yang kedua, ada kebijakan perdagangan. Instrumen pertama itu bisa dilakukan dengan penetapan tarif bea masuk atau bea keluar, kebijakan kuota impor untuk melindungi produk dalam negeri, dan yang terakhir devaluasi atau revaluasi mata uang untuk mempengaruhi ekspor atau impor. Yang ketiga, kebijakan harga dan pendapatan. Yang pertama itu ada penetapan upah minimum regional atau UMR. Yang kedua, penetapan harga eceran tertinggi atau HET untuk bahan pokok. Yang ketiga, ada subsidi bahan bakar, listrik, dan juga pupuk. Kemudian kebijakan struktural, yaitu kebijakan tentang deregulasi untuk mempermudah investasi. Yang kedua, pengembangan infrastruktur. Yang ketiga, program pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Next slide. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu indeks harga. Indeks harga adalah ukuran untuk membandingkan perubahan harga dari satu periode ke periode lain. Intinya, uang di masa yang berbeda itu tidak selalu memiliki daya beli yang sama. Misalnya, 100.000 pada tahun 2020 itu belum tentu memiliki nilai yang sama dengan 100.000 pada tahun 2026. Karena harga barang dan jasa bisa naik akibat dari inflasi. Dalam akuntansi, indeks harga itu digunakan untuk menyesuaikan angka historis agar dinyatakan dalam daya beli saat ini, lalu juga membuat laporan keuangan lebih sebanding antar periode, mengurangi bias akibat perubahan harga. Untuk rumus umumnya yaitu nilai setelah penyesuaian sama dengan nilai historis dikali indeks tahun berjalan dibagi dengan indeks saat aset diperoleh. Untuk contohnya seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. So, next slide. Untuk materi berikutnya yaitu General Price Level Index. Jadi ini tuh indeks yang mengukur perubahan harga secara umum untuk banyak barang dan jasa dalam perekonomian. Berbeda dengan indeks harga khusus, General Price Level Index ini tidak hanya melihat satu barang tertentu, tetapi melihat gambaran perubahan harga secara luas. Terdapat jenis-jenis indeks. Yang pertama yaitu indeks Layper's, yaitu menggunakan jumlah barang pada periode dasar sebagai bobot. Kelebihannya yaitu mudah dibandingkan karena kuantitasnya itu tetap. Kelemahannya bisa kurang mencerminkan perubahan pola konsumsi. Yang kedua yaitu indeks spesi, yaitu menggunakan jumlah barang pada periode berjalan sebagai bobot. Indeks ini itu lebih mencerminkan kondisi saat ini, tetapi perhitungannya itu lebih kompleks. Yang ketiga yaitu indeks fixed weighted, yaitu menggunakan kuantitas rata-rata sebagai bobotnya. Tujuannya agar hasil itu lebih seimbang dibandingkan hanya memakai kuantitas tahun dasar atau tahun berjalan. Yang terakhir yaitu indeks Fisher, yaitu menggunakan rata-rata geometrik dari indeks Layper's dan Pesci. Indeks Fisher ini sering lebih dianggap seimbang karena menggabungkan kelebihan kedua metode tersebut. Bisa next slide. Sini terdapat hubungan antara indeks harga dan daya beli uang. Jadi menurut Hendrickson, daya beli itu dapat dilihat dari beberapa konsep. Yang pertama yaitu General Purchasing Power, daya beli umum uang, yaitu kemampuan
uang untuk membeli barang dan jasa secara umum. Yang kedua yaitu purchasing power of the firm, yaitu daya beli yang relevan bagi perusahaan, misalnya kemampuan perusahaan membeli bahan baku, aset, atau membayar biaya operasional. Yang ketiga yaitu specific replacement purchasing power, daya beli untuk mengganti aset tertentu, contohnya berapa biaya yang dibutuhkan perusahaan untuk mengganti mesin lama dengan mesin baru yang sejenis. Nah, dalam General Batch Level Accounting, konsep yang paling relevan adalah General Purchasing Power, karena fokusnya itu pada perubahan daya beli uang secara umum, bukan perubahan harga aset tertentu. Dampaknya, pemegang aset moneter itu mengalami kerugian daya beli saat inflasi, dan juga pemegang kewajiban moneter itu memperoleh keuntungan daya beli saat inflasi. Next. Di sini terdapat contoh, jadi misalnya perusahaan memiliki kas yaitu 100 juta, ketika inflasi naik jumlah kas tetap 100 juta, tetapi nilai real atau daya belinya itu menurun. Nah, ini tuh disebut dengan kerugian daya beli. Sebaliknya, jika perusahaan memiliki utang 100 juta, jumlah utang itu tetap sama secara nominal. Namun, karena daya beli uang menurun, beban real untuk membayar utang tersebut menjadi lebih kecil. Perusahaan memperoleh keuntungan daya beli. Nah, manfaat untuk penggunaan indeks harga dalam laporan keuangan, yang pertama yaitu angka laporan keuangan itu dinyatakan dalam daya beli yang sama. Yang kedua yaitu perbandingan antara periode itu lebih wajar. Yang ketiga, laba tidak terlalu bias karena pendapatan dan beban itu disesuaikan. Yang keempat yaitu manajemen dapat melihat dampak inflasi terhadap laba dan keputusan investasi. Untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada konsep akuntansi tingkat harga umum atau General Price Level Accounting, di mana metode akuntansi yang digunakan untuk menunjukkan laporan keuangan terhadap perubahan tingkat harga umum akibat inflasi atau deflasi. Dalam metode ini, laporan keuangan yang awalnya disusun berdasarkan biaya historis disajikan kembali menggunakan indeks harga umum agar seluruh nilai dalam laporan keuangan itu mencerminkan daya beli uang yang sama. Nah, konsep ini muncul karena nilai uang dari waktu ke waktu dapat berubah, sehingga laporan keuangan berbasis daya historis seringkali tidak menggambarkan kondisi ekonomi perusahaan secara sebenarnya. Pada kondisi inflasi, harga barang dan jasa cenderung meningkat sehingga daya beli uangnya menurun. Jika laporan keuangan tetap menggunakan harga historis tanpa penyesuaian, maka aset, beban, dan laba perusahaan dapat menjadi kurang relevan. Oleh karena ini, GPLA digunakan untuk membantu menghasilkan informasi keuangan yang lebih realistis dan dapat dibandingkan antar periode. Nah, yang selanjutnya ada penyajian kembali laporan keuangan. Yang pertama, dalam akuntansi tingkat harga umum, laporan keuangan biaya historis harus disajikan kembali agar sesuai dengan tingkat harga umum saat ini. Penyajian kembali dilakukan dengan menyesuaikan akun-akun tertentu menggunakan indeks harga umum. Penyusunan ini bertujuan untuk seluruh unsur laporan keuangan dinyatakan dalam daya beli yang sama sehingga informasi yang dihasilkan itu lebih akurat. Yang kedua, penyajian kembali biasanya dilakukan pada akun-akun non-moneter seperti persediaan, aset tetap, modal, dan laba ditahan. Sementara itu, untuk akun moneter seperti kas, piutang, dan utang umumnya tidak disesuaikan karena nilainya sudah menunjukkan jumlah uang saat ini. Dengan adanya penyajian kembali tersebut, laporan keuangan itu menjadi lebih relevan dalam menggambarkan posisi keuangan sebuah perusahaan. Untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya di sini ada pengaruh inflasi terhadap laporan keuangan. Nah, jadi inflasi sendiri itu memiliki pengaruh besar terhadap laporan keuangan perusahaan. Dalam akuntansi tradisional berbasis biaya historis, aset itu dicatat berdasarkan harga perolehan yang lama, sedangkan si pendapatan itu dicatat berdasarkan harga saat ini. Nah, akibat dari pencatatan tersebut, itu laba perusahaan itu dapat terlihat lebih besar daripada kondisi ekonomi sebenarnya, karena biaya yang digunakan itu belum mencerminkan harga yang sekarang. Nah, selain itu, inflasi itu juga dapat menyebabkan nilai aset itu tetap menjadi terlalu rendah dalam laporan keuangan, sehingga nantinya penyusutan yang dihitung itu menjadi kurang memadai. Nah, hal tersebut itu dapat mengaruhi pengambilan keputusan oleh si manajemen, investor, ataupun si kreditor. Oleh karena itu, akuntansi tingkat harga umum itu digunakan untuk membantu mengurangi dampak dari inflasi terhadap si laporan keuangan tersebut. Next slide.
Untuk selanjutnya di sini ada peranan akuntansi tingkat harga umum. Jadi akuntansi tingkat harga umum itu memiliki peranan penting dalam teori akuntansi, terutama pada kondisi ekonomi yang mengalami inflasi. Nah, metode ini itu membantu perusahaan menghasilkan laporan keuangan yang lebih realistis dan juga lebih relevan, sehingga dapat memberikan gambaran terkait dari kondisi ekonomi perusahaan itu secara lebih tepat. Nah, selain itu, si akuntansi tingkat harga umum itu nantinya juga bisa membantu si pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor, ataupun manajemen dalam hal pengambilan keputusan ekonomi yang lebih baik. Dengan adanya informasi yang telah disesuaikan terhadap perubahan daya beli uang, pengguna laporan keuangan itu dapat menilai kinerja suatu perusahaan secara lebih objektif dan juga mengurangi risiko kesalahan pengambilan keputusan akibat inflasi. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.